101,8 FM Radio Pemuda Sarjana in Studio News Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muda dimanapun kamu berada. Gimana kabarnya sahabat muda? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan karena kita masih di masa pandemi. Nah, sahabat muda, alhamdulillah pada pagi hari ini saya Muhammad Rizky Madani akan nemenin waktu kamu dalam 10 menit ke depan di program acara News Update. Membacakan berita-berita terbaru yang ada di Pelalawan, hanya di Pemuda Sarjana FM. Nah, langsung saja ke informasi yang pertama. Sebanyak 3 kasus tambahan COVID-19 tercatat di Kabupaten Pelalawan, Riau, Sabtu 5 Desember 2020. Sehingga, total kasus positif corona di Kabupaten Pelalawan sudah mencapai angka 972 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan, Asril, kembali menyebutkan adanya penambahan 5 pasien terkonfirmasi positif virus corona. Tambahan kasus positif baru sebanyak 5 orang. Di antaranya, 4 orang merupakan warga Pangkalan Kerinci dan 1 orang lainnya merupakan warga Bandar Sekijang. Dengan adanya penambahan 5 kasus positif baru, sehingga total kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pelalawan sudah mencapai angka yang sudah sangat mengkhawatirkan. Jumlah selesai isolasi atau orang yang sembuh sebanyak 879 orang, yang meninggal sebanyak 9 orang, dan isolasi rumah sakit sebanyak 40 orang, dan isolasi mandiri sebanyak 44 orang. Informasi yang kedua, Grand Hotel di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, merawat sebanyak 16 pasien COVID-19 berstatus orang tanpa gejala hingga Kamis 3 Desember 2020. Hotel ini mulai difungsikan sebagai isolasi khusus OTG atau orang tanpa gejala sejak sebulan lalu, tepatnya mulai 3 November 2020. 16 pasien OTG yang dirawat di Grand Hotel merupakan pasien yang berasal dari 2 kecamatan, 6 pasien dari Bandar Sekijang, 3 pasien dari Pangkalan Kuras, dan 7 orang dari Ukui. Grand Hotel dengan kapasitas 50 kamar disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan bagi warga yang tidak memiliki fasilitas untuk menjalankan isolasi mandiri. Informasi yang ketiga, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan, Ridi Habibi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan. Paslon 01, Ridi Habibi, juga mengajak masyarakat berdoa untuk kebaikan Kabupaten Pelalawan. Paslon yang diusung PKS, PAN, dan Hanura menutup kampanye di zona 4, tepatnya di Kecamatan Ukui, pada Sabtu 5 Desember 2020. Tahapan kampanye Pilkada Pelalawan 2020 berakhir hari ini. Ketua Koalisi Harapan Sejahtera, Herman Maskar, mengapresiasi kepada TNI Polri dalam mengamankan selama tahapan pesta demokrasi Pilkada Pelalawan. Senada dengan itu, Sekretaris Koalisi Sukeni juga mengapresiasi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pelalawan yang telah dewasa dalam berpolitik, sehingga tahapan pemilu dapat berjalan dengan lancar. Informasi yang keempat, Kejaksaan Negeri Pelalawan melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti dan tindak kejahatan pada Jumat 4 Desember 2020. Adapun barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara narkotika sebanyak 18 perkara dengan total 10,47 gram sabu, ekstasi sebanyak 0,11 gram, dan ganja sebanyak 5,95 gram. Sedangkan barang bukti yang dimusnahkan dari perkara keamanan negara dan ketertiban umum dan harta benda sebanyak 12 perkara seperti senjata tajam dan barang bukti lainnya. Barang bukti dimusnahkan dengan cara diblender dan dibakar. Khusus untuk ponsel dan benda tajam dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan mesin gerinda serta dihancurkan menggunakan palu. Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, Nopi T. Saud, SHMH, melalui Kasih Intel Sumriyadi, SHMH, mengatakan barang bukti tersebut sudah inkrah. Artinya,
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dipimpin Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Pelalawan yang dihadiri Kepala Seksi Intelijen, Kasubag Pembinaan, Kepala Subseksi pada bidang Pidum, dan Jaksa Fungsional. Informasi yang kelima, penyelidikan ambruknya turap Danau Tajwid yang berada di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau akan naik ke tingkat penyelidikan. Hal itu disampaikan oleh Asisten Pidana Kasus Kejaksaan Tinggi Riau, Hilman Azazi, bahwa dirinya telah menerima laporan dari tim Jaksa Pidana Khusus dan tenaga ahli konstruksi terkait ambruknya turap Danau Tajwid, yang mengarah kepada dugaan ambruknya jembatan karena disabotase oleh pihak-pihak berkepentingan di pembangunan turap itu. Meski hingga saat ini, belum ada saksi yang diperiksa terkait rubuhnya turap tersebut. Hanya sejumlah pihak yang masih dimintai keterangan. Hilman memastikan, pihaknya akan terus mendalami temuan bukti yang mendukung dugaan kalau turap itu sengaja dirubuhkan. Untuk diketahui, turap itu rubuh pada hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 12 bulan 10 2020 lalu. Sebelum ambruk, pembangunan turap sepanjang 200 meter itu dinilai telah bermasalah dalam pengerjaannya, karena belum 1 tahun turap sudah mengalami beberapa kerusakan. Diduga karena pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh PT RO dengan nilai sebesar 6 miliar itu tidak sesuai. Pemda Kabupaten Pelalawan hanya membayar sebesar 2 miliar. Dengan pembayaran yang tidak penuh, PT RO sempat melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Pelalawan terhadap Pemda Pelalawan. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruangan atau PUPR, gugatan tersebut dimenangkan oleh PT RO dengan membebankan Pemda Pelalawan membayarkan sisa 4 miliar dari total nilai kontrak 6 miliar lebih. Sebelum Direktur PT RO Hariman Siregar menyatakan telah terjadi dugaan sabotase atas rubuhnya turap di Danau Tajwid. Ia menegaskan turap tidak bakal ambruk dengan sendirinya karena kekuatannya adalah K700. Informasi yang keenam, calon pegawai negeri sipil CPNS 2019 di Kabupaten Pelalawan, Riau yang telah dinyatakan lulus Oktober lalu, ternyata belum bisa bekerja mulai besok, Selasa, tanggal 1 bulan 12 2020. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Pelalawan sebelumnya menjanjikan 90 orang yang lulus CPNS 2019 akan mulai bekerja pada 1 Desember 2020. Hal itu sesuai dengan yang direncanakan setelah tahap pemerkasaan para peserta yang lolos seleksi selesai. Tengku Kafrawi menjelaskan, pihaknya masih mengusulkan perubahan atas struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Pemerintah Kabupaten Pemkab Pelalawan, formasi jabatan yang ada pada kuota CPNS 2019 telah berubah dibandingkan SOTK yang saat ini digunakan Pemkab Pelalawan. Alhasil, warga yang lolos CPNS pada jabatan yang tidak relevan lagi dengan nomenklatur SOTK saat ini. Sehingga BKPSDM sedang mengajukan perubahan atas nama jabatan pada CPNS untuk disesuaikan dengan SOTK yang baru ini. Apabila penyesuaian SOTK segera disetujui BKN, BKPSDM segera meminta mereka bekerja berdasarkan penempatannya. Seperti diketahui, sebanyak 90 orang dinyatakan lulus CPNS 2019 di Pelalawan dari 111 formasi yang diberikan ke Penpan. Kelulusan diumumkan pada akhir Oktober lalu, dilanjutkan dengan pemberkasan serta daftar ulang secara online. Para peserta harus mengirimkan berkas melalui website sesuai petunjuk yang ada. Informasi yang ketujuh, 2 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Pelalawan Riau masih terendam banjir sejak 1 pekan lalu dan berlangsung sampai hari ini, yaitu Senin, tanggal 30 bulan 11 2020. Lokasi yang tergenang air yakni Desa Rantau Baru dan Desa Kuala Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci. Kemudian Dusun Muaro Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam. Ketiga lokasi ini terletak di tepi Sungai Kampar dan anak sungai lainnya. Banjir merendam puluhan rumah, fasilitas umum, hingga akses jalan terputus. Info hari ini,
ketinggian air turun hingga 10 cm di Desa Rantau Baru dan Kuala Terusan. Walau banjir mulai berkurang, namun fasilitas umum dan fasilitas sosial belum bisa digunakan seperti gedung sekolah, bangunan, serta akses jalan menuju perkampungan. Lantaran air masih cukup tinggi dan belum bisa dilalui kendaraan bermotor. Alhasil, warga tetap menggunakan kapal kayu atau sampan serta sejenisnya sebagai alat transportasi. Melaksanakan tugas PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pelalawan, Abu Bakar FE, menuturkan ketinggian banjir di Pelalawan secara umum mulai surut. Walaupun demikian, akses jalan masih terputus, baik di Kecamatan Langgam maupun Pangkalan Kerinci. Hal ini disebabkan volume air sungai, Kampar, dan anak sungai lainnya mulai normal. Air kiriman dari hulu sungai yakni limpahan dari PLTA sangat mempengaruhi ketinggian sungai Kampar yang ada di Pelalawan. Ketinggian air meningkat sebelumnya, Kamis pada tanggal 26 bulan 11 2020, ketinggian air terus meningkat seiring dengan curah hujan satu pekan terakhir. Lokasi yang diterjang banjir yakni Desa Kuala Terusan dan Desa Rantau Baru di Kecamatan Pangkalan Kerinci, kemudian Dusun Muaro Sako dan Kelurahan Langgam di Kecamatan Langgam. Air yang menggenangi desa dan kelurahan itu terus meninggi, mengingat volume air Sungai Kampar dan sungai-sungai lainnya meningkat. Abu Bakar mengatakan, ketinggian air di Kelurahan Langgam diperkirakan mencapai 70 cm, menggenangi jalan serta perkarangan rumah penduduk. Pendapatan sementara, jumlah rumah yang terdampak banjir mencapai 360 unit yang dihuni 360 kepala keluarga. Rinciannya di Kelurahan Langgam mencapai 284 KK dan Muaro Sako 80 KK. Pendapatan terus dilakukan mengingat air terus meningkat akibat curah hujan yang tinggi serta kiriman dari hulu sungai. Selain merendam rumah warga, fasilitas umum juga mulai terdampak. Akses jalan yang menghubungkan Muaro Sako dengan daerah lain telah digenangi air, sehingga warga yang melintas harus berhati-hati. Kemudian jalan pintas dari Desa Lubuk Ogung ke Langgam juga telah terputus. Sepeda motor tidak bisa lewat lagi, dan hanya mobil atau kendaraan tertentu saja. Camat Pangkalan Kerinci, Dodi Asma Saputra menyebutkan, banjir di Desa Rantau Baru dan Desa Kuala Terusan semakin parah. Air kian meninggi dan terus meluas ke lokasi yang sebelumnya belum terendam. Kondisi banjir di Desa Kuala Terusan dan Rantau Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Sabtu 28 bulan 11 2020. Di Desa Kuala Terusan ada 85 orang terdampak yang dihuni 85 KK yang terdampak banjir dengan 240 jiwa. Banjir di Desa Rantau Baru sejak awal akses jalan sudah terputus karena digenangi air hingga 1,2 meter lebih. Sebanyak 175 KK terdampak banjir di 2 dusun dengan 4 RW dan 8 RT. Akses jalan keluar terendam sekitar 4 km dengan ketinggian air 1 meter lebih. Fasum yang terdampak seperti gedung sekolah, masjid, musola, balai pertemuan, dermaga, gedung, PKK, hingga lapangan bola. Itu tadi informasi-informasi yang telah saya bacakan. Semoga saja informasi-informasi tadi memberikan wawasan lebih untuk para pendengar Radio Pemuda Sarjana. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Rizky dari 101,8 FM Radio Pemuda Sarjana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.